Di dalam benak Akagi, wajah-wajah para raksasa masa lalu melintas satu persatu, Hanagata dari Shoyo dengan penyelesaian elegannya, Takasago dari kainan yang tangguh dan cepat, serta Wozumi dari rionan yang beringas dan penuh gairah. Tiga pusat kekuatan yang dulu membuatnya terpacu. Namun kini, semua terasa mengecil, seolah hanya bayangan anak-anak di hadapan Kawata dari Sanoh yang berdiri di sisi lain lapangan. Kawata memutar bola di ujung jarinya dengan santai, sementara kakinya mantap, dan matanya tajam. Lalu ia melompat ringan, lemparan bebasnya meluncur sempurna, menembus udara dengan keyakinan mutlak, dan jatuh mulus ke dalam ring seperti ditarik oleh takdir. Sementara bola menyentuh dasar jaring, Haruko hanya bisa terpaku, matanya tak lepas dari papan skor yang kembali berubah. Angka Sanoh semakin menjauh, perlahan tapi pasti, seperti pintu yang mulai tertutup untuk Shohoku. Sorakan meledak dari bangku cadangan Sanoh, pemain inti dan cadangan melompat merayakan. Euforia mereka menusuk ke jantung Shohoku, yang perlahan kehilangan denyutnya. Di tengah semua itu, Akagi tetap diam. Tangannya memungut bola, namun pikirannya terperangkap di dalam badai, mencari celah yang kian tak terlihat. Di tribun pengamat, dua sosok, pelatih Kainan dan pelatih Meiho, mengamati dalam keheningan penuh makna. Bagi mereka, medan perang ini sudah menunjukkan pertanda kekalahan Shohoku. Mata mereka berbicara, bukan tentang kemungkinan menang, tapi tentang seberapa dalam luka yang akan didapat Shohoku. Angka di papan skor berdiri tegas, 54-36. Sebuah jurang lebar yang memisahkan antara ambisi dengan kenyataan. Shohoku terperosok dalam bayang-bayang kekuatan Sanoh, terpaut 18 poin, jarak yang terasa mustahil untuk dikejar, bahkan bagi para pemimpi keras kepala sekalipun. Di lapangan, pemain-pemain Sanoh melangkah santai ke pertahanan. Raut mereka tak menyembunyikan satu hal, kepercayaan diri akan memenangkan pertandingan. Bagi mereka, laga ini tinggal menunggu peluit akhir. Shohoku, pikir mereka, sudah jatuh, dan tak akan pernah bisa bangkit. Di tribun, suasana muram mulai merayap, wajah para pendukung Shohoku mengabur oleh keraguan. Namun di tengah badai pesimisme, suara-suara kecil masih menggema, teriakan-teriakan yang mencoba menyalakan kembali semangat yang hampir padam. Lalu, seperti petir di langit mendung, Noma menyuarakan pikiran yang tak ingin didengar siapapun. Kata-katanya menampar telinga Nori dan geng Sakuragi, sebuah pengakuan pahit bahwa Shohoku takkan mampu membalikkan keadaan. Bahwa kekalahan Shohoku hanyalah masalah waktu. Lalu respon datang seketika, tinju emosi menghantam, bukan untuk melukai, tapi untuk mengguncang kesadaran. Nori dan geng Sakuragi melampiaskan amarah mereka, bukan karena kebencian, tapi karena cinta terhadap semangat yang tak boleh diremehkan. Karena bagi mereka, Shohoku adalah lambang perlawanan, dan menyerah bukan bagian dari kamus mereka. Usai ledakan emosi itu, suara mereka kembali bergema, mencoba menyemangati para pejuang Shohoku yang tengah bertarung. Mereka berusaha menyuntikkan kembali gairah dalam permainan yang nyaris kehilangan denyut. Sementara itu, Noma terdiam. Meski tubuhnya telah merasakan teguran, hatinya masih bergulat dengan bayangan kekalahan yang belum sepenuhnya pergi. Di sisi lain lapangan, sorot mata Haruko meredup, wajahnya menegang, tubuhnya nyaris tak bergerak, seakan napasnya tertahan bersama harapan yang mulai mengabur. Ia memandangi Shohoku, tim yang mulai kehilangan tekadnya. Di bangku cadangan, para pemain pengganti Shohoku tak henti-hentinya berteriak menyemangati rekan setimnya. Suara mereka bukan sekadar dukungan, itu adalah suara yang menolak untuk menyerah. Setiap teriakan mereka, seolah ingin menghidupkan semangat yang hampir padam di dada para pemain Shohoku. Sementara itu, Kogure hanya terdiam. Kedua tangannya mengepal erat di atas paha, jari-jarinya gemetar bukan karena takut, tetapi karena keinginan yang terlalu lama dipendam. Ia tak bersuara, tapi sorot matanya berbicara lantang, sebuah harapan, Shohoku akan mampu membalikkan keadaan, meski keajaiban itu terasa tak masuk akal. Di tengah lapangan, Akagi kembali dikepung. Kawata, seperti bayangan yang tak bisa dihindari, terus-menerus membayanginya. Saat bola kembali dalam genggamannya, ia bergerak perlahan, matanya menelisik, mencari celah yang nyaris tak ada. Nafasnya terasa berat, namun tekadnya jauh lebih berat. Dalam diam, Kogure menguatkan keyakinan terakhirnya. Ia berharap, jika Shohoku bisa mencetak angka sekarang, meski hanya satu angka, maka harapan memenangkan pertandingan akan tetap hidup.
Kadang, satu percikan tekad, cukup untuk membakar seluruh semangat pemain Shohoku yang nyaris padam. Akagi menggiring bola dengan keteguhan seorang jenderal di medan perang. Sementara lawannya Kawata, berdiri tegak bagai tembok tak tergoyahkan, bayangan yang terus mengikuti Akagi tanpa memberi celah. Tapi kali ini ada yang berbeda, mata Akagi tak terpaku pada bola, melainkan fokus pada pola gerak Kawata. Diam-diam, ia membaca dan menganalisa tiap denyut langkah lawannya itu. Dan bukan hanya Kawata yang mulai merasakannya, bahkan Haruko di pinggir lapangan menangkapnya dengan tatapan yang menegang. Ia tahu, Akagi sedang merancang sesuatu. Sebuah rencana yang hanya akan ia jalankan jika Akagi benar-benar yakin rencananya tak akan gagal. Di sisi lain lapangan, Sawakita memperhatikan Akagi dengan insting tajam seorang pemangsa. Sorot matanya menajam saat menyadari, Akagi tidak sedang bermain seperti biasanya. Tiba-tiba, bola berpindah tangan, sebuah umpan tajam mengarah ke Miyagi, yang berada tepat di belakang Kawata. Dan seolah itu sinyal yang telah ditunggu, Akagi kembali bergerak. Ia berdiri kokoh di hadapan Kawata, lalu mulai mendorong tubuh besar itu mendekati jantung pertahanan Sanno. Mata Kogure membelalak, bahkan seorang pencari bakat yang duduk tak jauh darinya ikut penasaran. Mereka menyaksikan Akagi tengah melakukan sesuatu yang tak pernah terbayang sebelumnya, mengendalikan lawan, bukan dengan kekuatan semata, tetapi dengan kecerdasan dan kendali penuh atas ruang. Ketika jarak kering semakin menyempit, bola kembali mengalir ke tangan Akagi. Kawata masih menempel ketat di belakangnya, terlambat untuk menyadari bahwa ia telah digiring ke posisi yang diinginkan Akagi sejak awal. Wajah Haruko menatap tajam, pandangannya terkunci pada Akagi, kakaknya, Kapten Shohoku, yang tengah berjuang keras melawan tekanan brutal dari Kawata. Peluh mengalir deras di dahi Akagi, namun tubuhnya tetap tegak, menolak tunduk pada tekanan. Tiba-tiba, dunia Haruko melambat, dan ingatannya ditarik jauh ke masa lalu. Di bawah langit senja yang berwarna keemasan, sosok Akagi muda tampak sendiri di lapangan sekolah, mengulang-ulang gerakan yang sama dengan tekad membara. Setiap gerakan yang gagal tidak membuatnya patah semangat. Tubuh besar itu bangkit, berkali-kali, dengan mata yang menolak kalah. Gerakan memutar, yang dulunya kaku dan gagal berkali-kali, dilatih tanpa henti. Di tepi lapangan, Haruko berdiri diam, menyaksikan semuanya. Matanya merekam perjuangan itu, hari demi hari. Ia tahu, tidak ada satupun dari latihan itu yang mudah. Sampai akhirnya, suatu sore yang tenang, gerakan itu berhasil. Tubuh Akagi berputar sempurna, mantap, dan kuat. Haruko berdiri dengan mata berbinar, menyaksikan hasil dari kerja keras yang tak mengenal kata menyerah. Akagi menatap lurus ke depan, wajahnya tetap serius. Tapi di balik kerasnya ekspresi itu, terpancar rasa puas, sebuah kemenangan pribadi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menyaksikan dari awal. Kembali ke lapangan. Akagi menggenggam bola seolah menggenggam seluruh harapan Shohoku. Ototnya menegang, sorot matanya tajam menembus hadangan Kawata yang berdiri kokoh layaknya tembok baja. Dengan gerakan mendadak, Akagi memutar ke dalam, cepat, bertenaga, dan tak terduga. Bangku cadangan Shohoku sontak bergemuruh. Pemain-pemain berdiri serempak, mata mereka membelalak, terkejut oleh manuver yang jarang mereka lihat bahkan dalam latihan. Di bawah ring, dunia seolah melambat. Wajah Akagi dan Kawata nyaris saling bersentuhan, mata keduanya membelalak dalam ketegangan brutal, saling membaca, dan saling menantang. Sawakita, yang selama ini tak pernah benar-benar terusik, kini terdiam sejenak. Ia menyaksikan bagaimana Akagi memecah pola Kawata, seperti veteran perang yang tahu kapan musuh lengah. Kawata mulai kehilangan kendali. Nafasnya memburu, keringat mengalir deras. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya menjaga, tetapi juga bertahan. Dan di tengah pusaran kekuatan itu, Akagi mengangkat tangan, lalu melompat. Mendorong ke udara dengan layap, mengarahkan bola ke ring. Namun dunia kembali berguncang saat Kawata, dalam satu lompatan terakhir melesat ke udara. Tangannya memblok bola dengan keras, hingga terlempar menjauh, membentur papan dan memantul keluar jangkauan. Semua mata terbelalak. Detik itu, waktu seakan membeku saat tubuh kekar Akagi melompat tinggi dengan penuh keyakinan, gerakan yang sempurna, hasil dari ratusan uji coba dalam keheningan latihan. Namun, dalam sekejap, segalanya runtuh. Satu lompatan dari Kawata menghancurkan semuanya.
seolah usaha kerasnya sia-sia di hadapan kekuatan Kawata. Di bangku penonton, Haruko tak mampu menahan air matanya. Ia melihat sendiri, latihan keras itu, semangat yang tak pernah padam, dan mimpi yang diukir malam demi malam oleh sang kakak, semuanya terhempas dalam 1 detik. Tatapan Akagi membeku. Sorot matanya tajam, tapi tak ada kemarahan di sana, hanya kekosongan yang pelan-pelan ditelan oleh kenyataan pahit. Aksinya yang nyaris sempurna, pupus begitu saja. Akalnya berusaha mengejar logika, namun tubuhnya terpaku, tak bisa bergerak. Sementara itu, Fukatsu yang menguasai bola, seperti anak panah, ia melesat menembus ruang pertahanan Shohoku. Mitsui berteriak, membuat Akagi tersadar. Kakinya kembali menjejak tanah dan segera berlari. Napas berat ditahan, otot-ototnya meraung menolak kelelahan. Ia mengejar, bukan hanya Fukatsu, tapi juga harapan yang nyaris hilang. Di sisi tribun, pelatih dan pemain cadangan Kainan hanya diam. Mereka tahu, tenaga Shohoku telah terkuras, dan waktu hampir habis. Keyakinan Shohoku memudar, berganti dengan kenyataan getir, kebangkitan mungkin hanya tinggal mimpi. Di tribun penonton, Haruko berdiri membisu. Matanya nanar menatap sosok kakaknya di tengah lapangan. Raut wajahnya menyimpan luka yang dalam, bukan karena kegagalan semata, tapi karena melihat lelaki yang selama ini ia kagumi, tertunduk dalam kecewa. Akagi berdiri mematung, tubuh besarnya seolah kehilangan daya. Keringat membasahi dahinya, namun lebih dari itu, keringat itu terasa sia-sia. Usaha kerasnya selama ini, semua latihan dan pengorbanan, seperti ditelan waktu dalam satu kegagalan yang menghantam harga dirinya. Haruko menelan napas getir. Pandangannya tak lepas dari Akagi, cemas, dan khawatir. Ia tahu betapa keras kakaknya berjuang, dan kini ia melihatnya nyaris runtuh, oleh beban batin yang tak terlihat. Di lapangan, bola kembali berpindah tangan, menuju Kawata, berdiri kokoh di luar garis 3 angka. Gerakannya tenang, tapi menyimpan keyakinan yang membakar. Ia melompat, mengangkat bola di atas kepala, lalu melepas tembakan bersih ke udara. Segalanya terjadi begitu cepat. Akagi, yang terlambat menyadari bahaya, hanya mampu mematung. Bola telah melayang sebelum sempat ia bereaksi. Wajahnya menegang, matanya membelalak, campuran terkejut, menyesal, dan tak percaya membaur dalam tatapan kosongnya. Sorak-sorai membahana. Pendukung Sanno melantangkan satu seruan yang menggema, menghujam telinga siapapun di arena, 3 angka. Suara itu terasa begitu mengguncang stadion. Di bangku cadangan Shohoku, Kogure terlonjak. Tubuhnya bangkit berdiri tanpa sadar, dadanya berdebar hebat. Matanya terpaku pada lintasan bola yang kian mendekat kering. Sebuah tembakan, yang tak hanya menambah skor, tapi perlahan akan menenggelamkan harapan Shohoku. Bola meluncur dari tangan Kawata, namun seketika nalurinya berteriak, ini bukan lemparan yang sempurna. Tanpa ragu, tubuhnya melejit bagai anak panah, menembus udara dan melewati Akagi yang tak sempat menyadari manuver kilat itu. Tatapan Akagi membeku, matanya membelalak melihat sosok Kawata melesat menuju ring. Bola memantul, menyentuh bibir ring, lalu melambung pelan. Detik hening, napas tertahan. Dan di bawah ring, Kawata sudah menanti, seolah waktu tunduk padanya. Dengan lompatan bertenaga, ia melompat ke udara, meraih bola sebelum siapapun sempat bergerak. Sakuragi mencoba mendekat, namun terlambat, momen itu telah direbut. Sentuhan ringan, nyaris tak kasat mata, namun cukup untuk merubah arahnya. Bola pun jatuh sempurna ke dalam ring. Skor berubah, 36-56, Shohoku tertinggal 20 angka. Angka yang menceritakan lebih dari sekadar selisih, ia menyuarakan perbedaan kelas. Di bangku tribun, wajah para pemain dan pelatih Kainan membisu. Sorot mata mereka tidak lagi melihat pertarungan, melainkan kekalahan Shohoku yang telah berada di depan mata. Shohoku belum menyerah, tapi mereka telah kalah, bahkan sebelum peluit terakhir berbunyi. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.